Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum ya ikhwan. Daras wajah kitab Salamul Khulula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ajrain amin. Radhiyallahu ankum wa imatu Syafi'i wa nahwuhu. Wa imatu dan para imam, a'immah jama dari imam ya. Imam-imam, para imam asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i wa nahwuhu dan semisal Imam Syafi'i, kanu adanya mereka para a'immah ala sittin khisalin, ala sittin atas 6 khisalin, sifat kumala yang disempurnakan, yang sempurna. Jadi para imam itu yaitu Imam Syafi'i dan semisal Imam Syafi'i, mereka itu selalu pada diri mereka itu ada 6 sifat yang sempurna ya. Apa saja? Yang pertama zuhud terhadap dunia. Yang kedua solahun, kesolehan, soleh mereka ya. Para imam ini soleh masyaallah. Wal ibadatu, beribadah. Yang ketiga beribadah, rajin beribadah. Ilmuhum, yang keempat ilmu mereka para imam bi'ulumi uqba, dengan ilmu uqba. Uqba itu apa? Akhirat maksudnya. Uqba kan akibah, kesudahan, yakni akhirat. Nafi'atin, bermanfaat, lil mala, bagi masyarakat. Ini sifat yang keempat ini, ilmu mereka ini tentang ilmu akhirat ini bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ilmunya mereka ini ya di samping ilmu dunia juga ilmu mereka itu lebih dominan ilmu akhirat, bermanfaat bagi juga untuk ilmu akhirat dan bagi masyarakat. Wa kadza, dan begitu juga al-faqihatu, faqih ya. Mereka ini faqih, ahli fikih ya, ulama fuqaha, ahli fikih, fi masalihi, pada maslahat dinina, agama kita. Fa masalih, ya, bermanfaat, berpengetahuan luas ya, tentang ilmu fikih dalam masalihi dinina, kebaikan agama kita. Itu yang kelima ya. Yang keenam sifat-sifat para imam itu apa? Wa iradatun bitafaqquhi rabbil ula. Iradatun, berkehendak, bitafaqquhi, dengan memahami rabbil ula. Rabbil ula ya, Tuhan yang maha tinggi. Nah, qauluhu kumala bidomil kaf, dengan didomahkan kafnya, wa fasil mim, dan difathahkan mimnya, al-musyaddadati, yang ditasydidkan, kummala gitu. Wa huwa khobaru kanu, itu adalah khobarnya kanu. Jadi kanu kummala gitu. Kanu kummalan aslinya gitu. Qauluhu ala sittin. Qauluhu ala sittin bin nawafil. Bitanwin, ala sittin bitanwin. Sittin ini dengan ditanwinkan, wa huwa muta'alliqun, ini ditaklik berkaitan ya bi kummala, dengan kummala ini. Keterkaitannya ke situ. Wa qaulu sisolin, isolin apa ya, tarkibnya badalun min sittin, badal kayak khisolin, sittin khisolin badal ya. Nah, qauluhu zuhdun, zuhud, apa itu zuhud?
Wa huwa isarul akhirati, mengutamakan akhirat ala dunia atas dunia. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana berkata akan zuhud siapa Imam Ghazali. Ini zuhud itu bukan hanya bukan harus dengan pakaian yang compang-camping sederhana kayak gitu, enggak ya, tapi yang penting di hatinya itu dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, itu zuhud. Yang penting zuhud itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Qauluhu wa sholahun, sholah ya. Sholah itu apa? Kesolehan itu apa? Sholah itu dan dia soleh al-qiyamu, menegakkan bil ibadati, dengan ibadah ya. Wal khusyu, dan khusyu. Ini khusyu ya, harus khusyu. Wa tawadu, dan tawadu, rendah hati. Wa husnul khuluqi, dan baiknya akhlak yang baik kayak gitu. Itu soleh ya. Jadi soleh itu apa? Dia konsisten menegakkan ibadah dan khusyuk. Ini apa? Ibadahnya tenang kayak gitu. Enggak gurung-gusu, khusyuk, kudu, tawadu, rendah hati, dan berakhlak baik. Itu soleh ya. Kalau ada di diri antum suka konsisten menegakkan ibadah, kemudian khusyuk, kemudian tawadu, berakhlak baik, berarti itu adalah soleh. Rajin ibadah, konsisten dia ibadahnya rajin. Ibadah salat fardu, salat sunnah rajin. Kemudian khusyuk, antum ibadahnya khusyuk ya. Tenang, fokus ya. Kemudian tawadu, rendah hati, enggak sombong, dan berakhlak baik. Maka itu soleh ya. Di diri antum ada kesolehan. Wadzalika, dan hal itu mafhumun, dipahami min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala. Ini dipahami dari mana ini tuh ya. Wa qala, kata Allah wa qala alladziina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihat. Wa qala alladziina, dan berkata orang-orang yang utul ilma, diberi. Siapa orang-orang itu? Al-ilma, akan ilmu. Jadi berkata orang-orang yang dianugerahi ilmu itu, wailakum ya, wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Wailakum, kecelakaan bagi kalian, celaka kalian gitu. Celaka mana gitu ya. Sawabullahi, pahala Allah, khairun, itu lebih baik, liman amana, bagi orang-orang yang beriman, wa amila sholehan, dan beramal soleh ya. Walama, dan tatkala tala membaca siapa Rasulullah SAW, tala tilawah itu dari apa? Tala ini ya, membaca Quran, dihususkan untuk tilawatil Quran ya, tala itu. Jadi ketika Rasulullah melantunkan Al-Quran, qaulahu ta'ala, kan firman Allah Ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islamin. Ketika Rasulullah membaca ayat faman yuridillahu, barang siapa yurid ya, menghendaki siapa Allah an yahdiyahu, akan menghidayahkan ya, memberi hidayah, akan memberi hidayah. Yashrah, maka akan melapangkan siapa Allah sadrahu, dadanya ya, lil islami. Kembali ke mana keman ya, keman semua tuh yang itu kembali ke man ya, dia keman juga, sadrahu man, kembali ke orang itu. Maka Allah akan melapangkan dadanya lil islami, untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ya, untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Maksudnya apa? Untuk memeluk agama Islam. Ya,
Kemudian qila dikatakanlah kepada Nabi, ma hadza syarhu, apa ini penjelasannya? Apa penjelasan ayat ini? Ini para sahabat nanya, apa penjelasannya ini? Apa syarahnya? Maksudnya apa? Faqala, lalu menjawab siapa Nabi, inna nura, sesungguhnya cahaya itu idza kuzifa, apabila dilontarkan atau dilempar ya, fil qalbi, pada hati, insyaraha, maka akan apa? Lapang lahu, baginya ya, bagi man itu apa, as-sadru, dadanya, wan fasaha, dan luas hatinya. Jadi enggak sempit. Jadi orang yang diberi petunjuk itu seperti apa? Yani ibaratnya seperti apa? Kata Nabi apa? Jadi sungguhnya ya, cahaya apabila sudah dilempar, sudah menunjang di dalam hati, maka ia apa? Akan melapangkan dada, ya, melapangkan dada hati orang dan luas, ya, kan meluas, jadi nggak sempit. Orang kadang sempit ya, ente punya masalah hati jadi sempit, ya, kayak gitu. Nah, ketika ada cahaya masuk, maka akan luas itu dada hati kita, akan lapang. Kalau gowo ya, masalah lapang dada, jiwa besar ya gitu. Nah, kila dikatakan lagi ya, para sahabat nanya lagi ya, ditanya lagi Nabi ini, wahal lidzalika min alamatin, fahal, maka apakah lidzalika, untuk hal itu, ini apa, dalika kulli dzifa fil qalbi, ya, min alamatin, dari tanda, apakah ada tandanya? Nah, ini apa pertanda terjadi semua hal itu nih, dapat cahaya kayak gitu tuh, apa tandanya? Ya, ciri-cirinya bagaimana? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya ada tandanya. Apa tandanya itu? At-tajafi, yaitu menjauh andari nururi, dari dar, apa dar aslinya rumah ya, atau negeri ya, negeri al-ghururi, tipu daya. Jadi menjauh, menyingkir dari apa? Negeri tipu daya. Apa itu negeri tipu daya? Dunia ya. Dunia ini penuh tipu daya. Atau penghuninya juga apa? Banyak tipu dayanya, banyak penipunya. Wal inabatu, dan juga apa? Inabah ya, kembali ila daril khulud, negeri khulud, apa khulud? Negeri abadi ya, keabadian. Negeri keabadian apa? Akhirat. Dia kembali berganti menuju apa? Negeri keabadian akhirat, menjauh dari tipu daya, fokus ya, fokusnya ke akhirat gitu, enggak terlalu apa ngurusi dunia. Dan juga apa yang ketiga, wal isti'dadu, dan bersiap lil mauti, untuk kematian, qabla nuzulhi, sebelum turunnya kematian. Jadi dia bersiap sedia dengan amal soleh ketika menghadapi kematian sebelum kedatangannya mati. Nah, ini tanda-tandanya nih, tanda orang mendapatkan apa? Nur ya. Nah, jadi dia apa? Menyingkir, menjauh dari dunia ya, nggak terlalu ngurusi dunia, kemudian apa? Lebih fokus menuju apa? Akhirat. Dan dia siap sedia ini menghadapi kematian sebelum kedatangannya, sudah bersiap sedia, punya persiapan banyak, punya bekal yang banyak. Nah, faidatun, satu faedah ya. Su'ilan ditanya siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ditanya apa Imam Syafi'i? An wajibin, dari suatu yang wajib, wa aujaba minhu, dan yang paling wajib, minhu, dari yang wajib. Jadi Imam Syafi'i ini ditanya ya, apa hal yang wajib dan yang lebih wajib dari itu apa ya. Kita ditanya begitu, gimana jawabnya? Apa yang wajib dan yang lebih wajib dari itu apa itu?
Kemudian yang kedua ditanya lagi, wa an qaribin wa aqrabu minhu, dan dari apa? Suatu yang dekat, wa aqrabu minhu, dan yang paling dekat, yang lebih dekat minhu dari qarib itu, dari yang dekat itu. Apa kalau kita ditanya apa sesuatu yang dekat dan yang lebih dekat dari itu apa? Apa jawab kita? Hah? Kemudian yang ketiga, wa ajibin wa ajabu minhu, dan dari sesuatu yang ajib, yang mengherankan, wa ajabu minhu, dan yang lebih mengherankan dari ajib, dari keheranan itu. Apa itu? Kalau kita ditanya gitu apa jawabnya? Dan yang keempat ditanya lagi, wa an so'bin, dan dari sesuatu yang berat, yang susah, ya. Wa as'abu minhu, dan lebih susah dari itu. Apa? Pertanyaannya ini berat ini ya. Ini yang nanya juga Masya Allah ini. Ini yang nanya ini katanya nih muridnya Imam Syafi'i. Beliau bertanya seperti itu. Ya, apa jawab Imam Syafi'i? Ya. Ajibnya lagi Imam Syafi'i menjawab dengan apa gitu? Dengan apa? Dengan syairan ini. Dengan syair, dijawab dengan syairan. Fa'ajaba, lalu menjawab Imam Syafi'i biqaulihi, dengan perkataannya, wajibun ala nasi an yatubu. Wajib ya ala nasi, bagi manusia, atas manusia an yatubu, untuk bertaubat. Ya. Ini yang wajib itu apa? Taubat. Yang wajib itu taubat. Ya. Pertanyaan pertama ini. Yang selanjutnya belum dijawab. Wa ajabu, dan yang lebih wajib itu apa? Wa ajabu minhu, apa yang lebih wajib dari itu? Apa yang lebih wajib dari taubat? Lakin akan tetapi tarkul dzunubi, meninggalkan taubat, aujabu, lebih wajib. Ya. Jadi apa? Meninggalkan dosa lebih wajib daripada apa? Taubat itu sendiri. Kita sudah taubat ya. Sudah taubat, udah bagus. Ada yang lebih penting lagi, yaitu apa? Meninggalkan dosa. Ada yang lebih wajib lagi, yaitu apa? Meninggalkan dosa, lebih berat kan? Gitu. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Tentang apa? Wadahru fi halihi ajibun. Wadahru, dahru itu apa? Waktu ya, waktu fi halihi, dalam keadaannya, ajibun adalah suatu keajiban ya, suatu apa? Keheranan. Suatu yang mengherankan ya, mengagumkan. Waktu ini kan heran, waktu ini ya. Dia jalan terus ini, nggak bisa balik lagi ini. Kan nggak bisa balik, nggak ada manusia bisa balik lagi ya, kecuali film-film itu ya. Film-film banyak banget itu ya, tentang kembali waktu, lorong waktu, apalagi lah, habis film superhero juga banyak kayak gitu. Itu kan khoyal aja, itu khoyal aja ya. Nah ini kan suatu yang ajib ini waktu itu. Ada lagi yang lebih ajib dari itu apa? Yang lebih mengherankan, lebih mengagumkan itu apa? Wa ghaflatun nas anhu, ghaflatun nas, kelalaian manusia, anhu, dari waktu, ajabu, lebih mengherankan. Jadi sesuatu yang lebih mengherankan dari waktu itu apa? Kelalaiannya manusia dari waktu. Ya. Dia lupa waktu kayak gitu. Lupa waktu untuk ibadah, lupa waktu untuk haji, belajar gitu. Ini lebih heran lagi kata Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga apa? Wa kullu ma turtaja qaribun, dan setiap apa-apa yang diharapkan qaribun adalah dekat. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Sesuatu yang qarib itu apa? Yang dekat itu apa? Ma turtaja, apapun yang apa diharapkan, ini suatu harapan ya, suatu harapan ini apa? Dekat gitu. Harapan kita ya, pengen ini, pengen itu, sebetulnya apa? Dekat, ini dekat dengan apa? Terkabulnya ya. Cuma waktunya aja belum. Nah, apa yang lebih dekat dari itu? Wal mautu min kulli dzaka aqrabu. Wal maut, dan kematian, min kulli, dari setiap dzaka itu, yakni apa? Kullu matartaja, dari setiap harapan, aqrabu, itu lebih dekat. Kematian lebih dekat ya, lebih dekat. Kita nggak tahu ketemu mati ini kapan, kan dekatnya nggak tahu.
umur berapa ya kita mati kan nggak ada yang tahu. Dekat banget itu, kematian itu lebih dekat dari itu semua. Nah, kemudian apa yang so'ab, ya, yang susah itu apa, yang berat itu apa? Wasobru, dan kesabaran finna ibati dalam musibah, so'bun adalah so'ab, ya, susah. Susah orang bersabar itu susah. Ketika dapat musibah suruh sabar, ngomong gampang ya. Sabar ya. Ketika menghadapinya kadang orang susah ya, berat. Itu di awal ketika mendapatkan musibah orang suruh sabar itu akan susah ya, kecuali apa? Nanti setelahnya baru bisa sabar. Di awal ketika mendapatkan musibah itu yang susah ya. Nah, ini apa itu suatu soal kesusahan, yaitu sabar. Apa yang lebih as'ab minhu dari apa? Sabar. Apa yang lebih susah dari sabar? Lakin fawatus sawabi, akan tetapi apa? Fawad, kehilangan pahala, ya. As'ab itu lebih berat. Di kehilangan pahala itu lebih berat. Maksud kehilangan pahala sabar, ya. Kehilangan pahala kesabaran itu lebih berat. Nah, ini dijawab Imam Syafi'i, ya. Jawabnya pakai apa? Pakai syairan nih, ajib ini, ya. Pertanyaan kan susah itu ya. Kita jawab kayak gitu gimana ya? Ini Imam Syafi'i menjawabnya. Ini akhirnya Pak, Masya Allah ya, Imam Syafi'i alim dan waro ya, zuhud, udah komplit semua di dalam Imam Syafi'i sebetulnya ya. Cuma beliau lebih fokus ke satu bidang fikih itu. Wallahu a'lam bishawab.